Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat sesuatu yang kompleks, yaitu kita akan membuat multimedia interaktif terkait dengan belajar unsur kimia mulai dari awal sampai akhir. Kita akan belajar di dalamnya ada 3 buah halaman. Yang pertama adalah halaman materi. Di dalamnya terdapat sebuah sistem scroll seperti ini. Ada materi yang bisa di-scroll. Kemudian di dalamnya juga ada elemen unsur yang bisa kita geser seperti ini. Kita juga bisa geser balik. Kemudian juga ada simulasi, di mana di dalamnya kita bisa mensimulasikan, kita mengambil zat kimia di sini, lalu kita bisa teteskan dan warnanya berubah. Dan berikutnya kita juga memiliki sistem kuis. Ya, sistem kuis ini di sini kita bisa memberikan kuis mulai dari kuis-kuis yang hanya menggunakan teks seperti ini, atau kuis-kuis yang menggunakan simbol-simbol atau rumus kimia seperti ini. Jadi di sini sudah ada CO2, ada H2SO4 dan seterusnya, yang mana ini nanti akan dijelaskan secara detail satu persatu sampai selesai. Berikut membuat sistem login seperti ini. Terus kemudian kita juga bisa membuat suara, controller suara seperti ini. Nah, untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya, perhatikan sampai terakhir, dan ikuti selalu update di wanda.org. Tahapan pertama adalah saya akan mempersiapkan file-file yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi multimedia interaktif terkait dengan kimia. Pertama, saya membuka situs saya, wanda.org. Lalu saya menuju ke menu kode. Di dalamnya ada beberapa file. Yang saya butuhkan untuk membuat sebuah multimedia interaktif tentang kimia adalah yang pertama adalah huruf subscript dan superscript. Ini adalah huruf besar dan huruf kecil yang digunakan untuk membuat pangkat atau huruf subscript di bagian bawah, seperti untuk menulis huruf-huruf atau simbol-simbol kimia seperti H2O, 2-nya ada di bawah, maka diperlukan huruf subscript. Nah, yang kedua adalah saya membutuhkan juga MPI komponen. MPI komponen ini adalah sebuah kumpulan kode yang sudah siap untuk digunakan. Nah, kumpulan kode ini juga akan saya download dan selanjutnya akan saya gunakan untuk membuat multimedia interaktif. Nah, setelah huruf tadi terbuka, Anda bisa menginstal huruf tersebut. Di dalamnya ada 2 huruf seperti ini. Kemudian Anda cukup mengekstrak huruf tersebut di folder yang Anda siapkan. Sebagai contoh di sini saya ekstrak. Kemudian Anda cukup klik kanan dan Anda pilih install. Maka secara otomatis huruf akan terinstall. Nah, persiapan yang berikutnya adalah saya menyiapkan gambar-gambar apa saja yang akan digunakan, atau di sini disebut sebagai visual development base. Di tahapan ini Anda menyiapkan gambar-gambar yang Anda butuhkan untuk keperluan multimedia interaktif. Anda bisa membuatnya langsung di dalam Animate atau Anda bisa membuatnya di software lain seperti Adobe Illustrator, Photoshop, dan sebagainya. Nah, rekomendasinya adalah disimpan dalam format PNG atau JPEG sesuai dengan kebutuhan. Setelah MPI komponen saya download, saya buka melalui Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate 2017. Anda bisa menggunakan versi yang di atasnya. Saya rekomendasikan adalah Animate 2017 karena support untuk Android terbaru. Nah, di sini adalah MPI komponen. Di dalamnya sudah terdapat beberapa fitur, beberapa script yang bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya adalah membuat sebuah file baru yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi kita. Saya pilih menu File, New. Di sini saya akan menggunakan ukuran yang relatif standar. Saya akan menggunakan ukuran default HD, yaitu ukuran 1280 kali 720 pixel. Perhatikan apabila Anda ingin membuat sebuah aplikasi Android misalnya, Anda tidak perlu bingung ukurannya berapa pixel, tapi Anda perhatikan rasionya. Sebagai contoh, HP-HP Android sekarang rasionya adalah 19 dibanding 11, atau 2 dibanding 1, atau 2,2 dibanding 1. Nah, apabila sebagai contoh 2 dibanding 1, maka Anda bisa membuat ukuran file misalkan 1280. Tingginya berarti karena 2 dibanding 1 berarti 1280 dibagi 2, maka tingginya adalah 640. Dengan menggunakan prinsip rasio, maka nanti aplikasi Anda akan terbuka secara baik di layar Android. Namun di sini saya menggunakan rasio yang standar karena ini targetnya adalah untuk PC. Nah, setelah Anda set seperti ini, maka kita siapkan create. Dan di sini saya akan menyiapkan seperti biasa
di tutorial sebelumnya saya akan menyiapkan 4 buah layer. Nah, layer yang pertama saya rename menjadi layer background. Kemudian layer yang kedua adalah layer khusus untuk konten. Layer yang ketiga saya gunakan untuk MPI komponen. Dan layer yang keempat saya gunakan adalah layer untuk kode. Nah, dengan cara membagi layer seperti ini, maka nanti proses pembuatan multimedia interaktif akan jauh lebih mudah. Dalam membangun multimedia interaktif, saya biasanya akan memulai dari menyiapkan aset-aset visual ke layar atau tahapan visual development phase. Tahapan ini nantinya akan saya lanjutkan satu tahap demi satu tahap sampai aplikasi itu jadi. Pertama-tama saya akan membuat halaman judul dari aplikasi itu sendiri. Di sini saya pilih menu File, kemudian Import to Stage, dan saya pilih background sebagai contoh background untuk covernya. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah gambar seperti ini, meskipun belum ada nama aplikasi dan belum ada tombol-tombolnya. Nah, setelah background terimport dan berada di layar, maka kita lock supaya tidak bisa digeser-geser dan kita siap untuk membuat judul aplikasi kita. Sebagai contoh judulnya adalah belajar tentang unsur. Maka di sini saya menggunakan teks. Perhatikan ketika Anda membuat teks, maka teks di situ ada 3 opsi, ada static, dinamik, dan input teks. Maka kita gunakan yang static karena dia itu sifatnya diam teksnya, tidak perlu berubah-ubah. Nah, di sini juga ada warna dan sebagainya pengaturan. Maka di sini saya akan tuliskan belajar unsur kimia. Nah, setelah saya membuat sebuah teks seperti ini, belajar unsur kimia, maka saya akan membuat sebuah tombol untuk memulai menu-menu yang ada di halaman depan. Biasanya di depan ada beberapa tombol, bisa jadi tombol play, bisa jadi ada tombol menu belajar, menu bermain, menu kuis, kemudian ada tombol setting dan sebagainya. Nah, untuk menyederhanakan tutorial ini, saya hanya akan menyediakan 3 buah tombol yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama adalah tombol materi, yang kedua adalah tombol simulasi, dan yang ketiga adalah tombol kuis. Yang pertama, saya akan membuat tombol terlebih dahulu. Untuk membuat tombol, Anda bisa membuatnya secara langsung di Animate. Atau Anda bisa mengimport sebuah background. Sebagai contoh, di sini saya mengimport sebuah background, import to stage. Kemudian saya memilih background. Di sini ada beberapa contoh background. Sebagai contoh saya akan mengambil background button 8 ini. Terus kemudian saya akan letakkan di bagian tengah. Nah, Anda perhatikan ukurannya, apabila masih terlalu besar atau terlalu kecil, kita akan sesuaikan. Nah, tips untuk memperbesar atau memperkecil gambar, itu jangan melebihi dari 50% pembesaran atau 50% pengecilan. Jadi kalau tombolnya terlalu besar, jangan diperkecil sampai 50%. Atau kalau kecil, jangan diperbesar sampai 150%. Karena nanti gambarnya akan pecah dan kualitasnya tidak akan bagus. Nah, setelah di situ background ini sudah saya tata di sana, maka saya bisa menuliskan static text. Saya menambahkan static text di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat tombol materi terlebih dahulu. Nah, ketika teks warna putih ini mau Anda efek, Anda tambahkan sebuah efek, maka Anda bisa menambahkan filter di bagian bawah di properties. Kemudian di sini saya tambahkan glow. Glow-nya materialnya warnanya saya berikan warna orange yang lebih tua. Kemudian kualitasnya adalah high, dan di sini strength-nya saya tambahkan 2000 biar kuat warnanya. Anda bisa mengatur ulang warnanya ya biar sesuai dengan tema yang ada di sini. Nah, setelah teks itu muncul, kemudian sudah selesai saat teks dan backgroundnya, maka teks dan background ini perlu kita convert menjadi sebuah button. Jadi di sini saya seleksi dua-duanya, kemudian saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Simbol di Animate ada 3, movie clip, button, dan grafik. Nah, karena ini tombol, maka kita memilih yang tombol. Dan selalu ingat, berikan nama yang spesifik. Sebagai contoh, di sini saya menambahkan teks materi BTN. Nah, BTN di sini adalah tombol ya, button, singkatan dari button. Saya klik OK, maka di sini saya akan memiliki sebuah tombol materi. Padahal saya tadi membutuhkan 3 buah tombol, yaitu tombol materi, tombol simulasi, dan tombol kuis. Nah, lalu ini saya copy
kemudian saya paste in place, saya geser. Untuk membuat, saya copy 2 kali ya, sehingga saya punya 3 buah tombol. Sehingga saya di sini ada 3 buah tombol menu. Ketiganya adalah tombol materi. Nah, berikutnya supaya tombol yang kedua, tombol yang di bawah tombol materi ini bisa kita ubah menjadi tombol simulasi misalkan, maka kita klik kanan, kemudian kita duplicate simbol. Wajib diduplikat. Jika langsung kita edit, maka nanti tombol materi akan teredit juga. Karena ini masih simbol button materi, sehingga kita akan perlu menduplikasinya. Jadi di sini saya duplicate simbol, kemudian di sini saya akan menambahkan nama yang berbeda, yaitu di sini simulasi button. Barulah saya boleh double klik. Terus kemudian setelah saya double klik, nanti kita akan mengedit konten dari simulasi button ini. Jadi sekarang saya sudah tidak berada di sini satu lagi, tapi saya berada di dalam tombol, sehingga saya secara fleksibel bisa mengedit konten tombol. Nah, konten tombolnya saya edit, saya ubah teksnya menjadi teks simulasi. Di sini teksnya saya edit menjadi teks simulasi. Kemudian saya kembali ke scene 1, sehingga di sini saya memiliki 2 tombol saat ini, yaitu tombol materi dan simulasi. Keduanya memiliki struktur yang sama. Nah, di dalam desain ini disebut sebagai prinsip kesatuan. Nah, apabila kita tidak memiliki prinsip kesatuan, maka aplikasi kita nantinya akan terlihat kurang bagus. Nah, demikian halnya dengan tombol yang ketiga. Di sini saya klik kanan, saya pilih duplicate simbol. Kemudian di sini saya akan ubah namanya menjadi quiz button. Lalu saya double klik untuk mengeditnya, dan si tombol materi ini kita ganti dengan quiz. Nah, maka kita sekarang, saya kembali ke scene 1, kita memiliki 3 buah tombol, yaitu tombol materi, simulasi, dan quiz. Nah, untuk tombol setting, tombol pengatur suara, kemudian ada tombol, mungkin ada tombol login untuk pemain dan sebagainya, itu bisa kita lanjutkan di tahapan berikutnya. Namun sarannya adalah selesaikan dulu yang utama. Yang utama adalah 3 menu ini. Nanti setelah 3 menu ini jadi, kita tambahkan elemen lain seperti suara, login, kemudian sistem high score, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan membuat halaman untuk materi. Nah, di dalam membuat multimedia interaktif, itu yang paling gampang adalah membuat masing-masing halaman itu di frame-frame selanjutnya. Saran saya jangan menggunakan scene, ya, karena scene itu akan melempar atau akan merefresh sebuah variabel atau variabel-variabel apa yang ada di scene sebelumnya. Jadi ketika Anda pindah scene, itu artinya variabel-variabel atau memori yang ada di frame-frame sebelumnya itu akan terhapus, sehingga rawan sekali apabila ditambahkan kode. Scene itu ditujukan untuk membuat animasi, sedangkan untuk membuat aplikasi sebisa mungkin hindari scene. Anda lebih baik menggunakan frame-frame. Sebagai contoh di sini, ada materi, ada simulasi, ada kuis, ada 3 halaman yang harus kita buat. Saya biasanya membuat kelipatan 10 atau kelipatan 5. Nah, sehingga nanti halaman materi akan saya letakkan di frame 10, simulasi saya letakkan di frame 20, dan kuis akan saya letakkan di frame 30. Itu adalah cara yang paling mudah dipelajari bagi pemula. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat halaman materi. Saya backgroundnya saya unlock terlebih dahulu. Saya klik frame 10, karena ini adalah halaman untuk materi. Jadi saya klik kanan, saya tambahkan blank keyframe. Nah, blank keyframe ini artinya kertas kosong ya. Sehingga kita memiliki sebuah area yang kosong, siap untuk diisi ulang. Saya pilih menu file, import, kemudian saya tambahkan import to stage, dan saya tambahkan background kimia lagi. Nah, di sini ada background yang relatif sederhana ya, ada ikatan-ikatan ion seperti itu, lalu saya lock seperti tadi. Nah, untuk konten di sini karena akan ada materi, saya tambahkan terlebih dahulu blank keyframe di frame 10 layer konten. Saya tambahkan blank keyframe. Tujuannya adalah untuk menambahkan kertas kosong di halaman 10 khusus untuk layer konten. Terus kemudian saya import. Sebagai contoh di sini saya akan menambahkan background dengan background buku ya. Di sana ada beberapa. Nah, seperti contoh ini ada panel book. Anda bisa menggunakan yang lain tentu saja. Nah, seperti ini.
Dan di sini nanti akan ada materinya ya, materi-materi terkait dengan elemen-elemen kimia. Namun untuk sementara saya hanya akan menambahkan sebuah teks di sana. Saya hanya akan menambahkan teks di sini. Saya tulis materi unsur kimia. Warnanya saya sesuaikan biar terlihat dengan baik. Dan ukurannya juga saya sesuaikan. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah halaman khusus untuk materi. Jadi untuk nantinya apabila tombol materi ini dipencet, maka dia akan pergi ke frame 10. Nanti di frame 10 ini kita bisa menambahkan materi macam-macam, bisa kita tambahkan sub halaman lagi dan seterusnya. Namun demikian prinsip dasar untuk membangun halaman cukup dengan pindah ke frame dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat untuk yang simulasi. Untuk yang simulasi berarti ada di frame 20. Jadi di frame 20 karena backgroundnya tetap, jadi saya tambahkan insert frame. Insert frame itu tidak perlu berubah, jadi hanya gambarnya akan tetap seperti di keyframe sebelumnya. Kemudian di di frame 20 nantinya itu juga akan kita tambahkan halaman simulasi. Jadi di sini nanti akan ada simulasi semacam mungkin menyampur zat kimia dan sebagainya gitu ya. Itu rencananya. Jadi di sini cukup saya tambahkan blank keyframe terlebih dahulu. Lalu saya tambahkan teks. Di sini adalah teksnya simulasi. Seperti itu. Saya tambahkan, saya perbesar sedikit biar terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya saya juga akan membuat sebuah kuis. Berarti kuisnya ada di halaman 30 nantinya, di frame 30. Saya tambahkan insert frame karena backgroundnya saya tidak perlu berubah. Sementara yang di bagian atas saya tambahkan blank keyframe. Nah, nanti di sini akan ada kuis. Nah, untuk sementara kuisnya juga saya tambahkan teks sederhana di sini, yaitu kuis seperti ini saja. Nah, dengan cara ini kita saat ini sudah memiliki 4 buah halaman untuk aplikasi multimedia interaktif kita. Halaman yang pertama adalah halaman judul, di mana di dalamnya terdapat 3 buah tombol. Apabila tombol materi diklik, maka dia akan pergi ke frame 10, tempat di mana di situ ada materi unsur kimia. Nanti akan ada tombol home tentunya, ketika diklik balik dia akan kembali ke frame utama, ke frame cover. Kemudian simulasi ketika diklik dia akan pergi ke frame 20 dan ketika yang terakhir kuis diklik dia akan pergi ke frame 30. Nah, dengan prinsip sederhana seperti itu maka kita bisa membuat aplikasi multimedia interaktif itu berbagai macam halaman, beberapa halaman sangat kompleks melebihi materi yang ada di dalam buku. Nah, itulah kelebihan dari multimedia interaktif. Setelah halaman tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah memberikan instance name. Instance name di sini disebut sebagai identification ya. Di dalam dunia pemrograman, sebuah objek itu bisa diberi perintah apabila objek tersebut dikenali. Untuk mengenali objek, maka yang paling mudah caranya adalah memberikan nama. Nah, nama di sini yang dimaksudkan adalah instance name. Sebagai contoh di sini, 3 buah tombol ini nantinya akan kita perintah dengan menggunakan kode. Maka 3 tombol ini harus memiliki nama instansi atau instance name. Instance name berada di kolom properties. Jadi ketika Anda klik tombol materi, maka di kolom properties ada instance name. Kita bisa menambahkan nama di sini, instansinya materi BTN. Nah, Anda perhatikan pemberian nama tidak boleh menggunakan karakter spasi. Maka dari itu di situ saya tulis materi BTN B-nya besar menggunakan teknik camel case. Berarti huruf yang tersusun di kata berikutnya itu menggunakan huruf besar. Nah, Anda lihat berbeda dengan nama simbol ya. Nama simbolnya tadi adalah materi spasi button. Nama ini tidak akan dikenali oleh objek, tidak akan dikenali oleh kode. Sementara yang dikenali oleh kode adalah nama instance name, yaitu yang ada di sini, materi BTN. Simulasi saya klik, saya beri nama di sini simulasi, S-nya kecil, BTN, B-nya besar. Kuis, saya beri nama kuis-nya kecil, G-nya, BTN-nya, B-nya besar. Nah, dengan adanya 3 buah objek yang sudah memiliki instance name, maka mereka bertiga ini siap untuk diperintah. Nah, untuk memerintahnya digunakanlah sebuah kode yang disebut sebagai kode action script. Namun demikian bagi pemula kode ini relatif banyak ya. Untuk mengetik kode biasanya akan sangat repot. Maka dari itu digunakanlah MPI komponen untuk mempermudah teman-teman atau para pembelajar untuk mempercepat proses pembuatan multimedia interaktif.
Nah, di dalam MPI komponen sudah terdapat berbagai macam contoh di dalamnya. Anda bisa melihat kode di bagian atas ini ada kodenya. Nah, namun demikian di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi saya akan langsung menerapkan MPI komponen ini ke dalam multimedia interaktif yang kita buat. Jadi di sini ada simbol, ada sebuah logo di sana, logo MPI. Ini saya copy saja di sini. Kemudian saya pastekan di layer MPI. Ya, di layer MPI ini saya pastekan. Nah, Anda boleh meletakkan di dalam layar seperti ini, nanti muncul di aplikasi gitu ya gambarnya, atau Anda letakkan di luar apabila Anda tidak ingin gambar ini muncul di dalam aplikasi. Tidak akan ada efek yang signifikan. Di dalamnya ini sudah ada kode yang bermacam-macam, ya, ada sekian ribu baris kode, dan yang perlu Anda perhatikan dia punya instance name yaitu MPI kecil semua hurufnya. Nah, MPI ini harus hadir di setiap frame, maka di frame 30 layer MPI Anda tambahkan insert frame. Jadi kita memiliki semua halaman ini memiliki MPI komponen. Karena apabila tidak ada nanti fitur-fiturnya tidak bisa diakses. Nah, dengan cara ini sekarang kita siap untuk menambahkan kode. Terkait dengan kode ada hal yang menarik sebenarnya atau tips berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan. Pertama-tama jangan memulai kode dari frame 1 karena frame 1 ini akan kita gunakan untuk pengaturan macam-macam ya, mulai dari pengaturan nama pemain, kemudian setting, kemudian untuk memberikan kesempatan komputer untuk loading sesaat dan sebagainya. Maka biasanya saya akan memulai halaman judulnya dari frame 2. Nah, ini hanya sekedar tips. Kalau Anda boleh saja memulai dari frame 1, saya persilahkan gitu ya apabila Anda punya trik tersendiri. Namun berdasarkan pengalaman saya lebih menyukai dari frame 2 karena ini nanti akan lebih mudah untuk pengaturan dan sebagainya. Jadi di frame 2, layer kode, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Nah, sebelum diberi kode, apabila dijalankan aplikasi ini dengan cara menekan Ctrl dan Enter, maka yang terjadi adalah aplikasi akan looping. Jadi seperti ini. Ini adalah animate ya. Animate itu dulunya adalah flash, digunakan untuk membuat animasi, dan dia akan loop secara terus-menerus dari frame 1 menuju ke frame berikutnya, dan seterusnya. Dan ketika sampai di akhir frame, maka dia kembali ke frame 1 dan memainkan seterusnya sampai ditutup oleh pengguna. Nah, oleh karena itu, kode pertama yang harus kita tambahkan adalah kode untuk menghentikan animasi itu, yaitu dengan menggunakan perintah stop. Setelah ditambahkan blank keyframe di layer kode, buka menu action dengan cara klik window action. Ya, action ada di sini, sudah saya siapkan panelnya ada di sini. Anda bisa menambahkan kode yang pertama yaitu kode STOP. Nah, kode ini digunakan untuk menghentikan aplikasi. Kenapa kok ada buka, kurung tutup, dan titik koma? Ini disebut sebagai sintaks ya, aturan dalam penulisan kode. Dalam ActionScript, aturan penulisan kodenya itu menggunakan ECMA, sama seperti punyanya JavaScript. Semuanya menggunakan titik koma sebagai pemisah antar baris. Kalau ini dijalankan, maka dia akan berhenti. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah bisa punya halaman cover. Namun tombol-tombolnya belum bisa berfungsi karena belum kita perintah. Nah, perintah untuk membuat tombol supaya berfungsi itu relatif sederhana. Anda klik tetap di layar kode. Di bawah kode stop ini kita tambahkan kode yang sederhana menggunakan MPI, yaitu kita panggil dulu MPI, kemudian kita klik seperti ini. Yang diklik adalah pertama adalah tombol materi, berarti materi BTN. Nah, kemana setelah tombol ini diklik? Pindah ke frame 10. Nah, materinya sangat sederhana, kodenya sangat sederhana, yaitu menggunakan MPI, ini komponen yang saya buat tadi, kemudian klik, ketika diklik, apa yang diklik? Tombol materi. Apa yang terjadi ketika diklik? Pergi ke frame 10. Apa itu frame 10? Frame 10 adalah frame letak halaman materi. Nah, apabila kita jalankan, maka ketika materi ini diklik, maka dia akan langsung secara otomatis pindah ke halaman materi. Nah, sayangnya di sini kita belum punya tombol home yang akan kita buat di periode berikutnya. Nah, dengan cara yang sama kita selesaikan juga tombol yang berikutnya, yaitu tombol simulasi dan kuis. Saya kembali ke frame 2, layer kode. Di sini saya tambahkan mpi.click. Kemudian yang berikutnya adalah tombol simulasi.
kemudian pergi ke frame 20 dan kuis kita pergi ke frame 30. Nah, dengan cara ini kodenya tidak terlalu banyak ya. Ini simulasi ya, simulasi. Kodenya tidak terlalu banyak, hanya 4 baris untuk membuat halaman cover ini, dan semuanya sudah bisa dijalankan. Apabila kita jalankan, misalkan simulasi, kita bisa pergi ke simulasi. Kemudian kalau kita klik kuis, kita pergi ke halaman kuis. Nah, kita tinggal menyusun halaman untuk kembali ke halaman cover, yaitu biasanya dengan menggunakan tombol home. Kita akan membuatnya. Untuk membuat tombol home, saya akan beranjak ke frame 10. Di halaman materi unsur kimia ini, saya klik layer konten, kemudian saya akan mengimport sebuah background untuk tombol kembali atau tombol home. File, import to stage. Kemudian saya mendapatkan, biasanya jika Anda cari di internet, Anda akan mendapatkan yang namanya button set seperti ini ya. Sudah satu set, kemudian tipenya PNG dan gelondongan seperti ini. Nah, kalau banyak seperti ini, padahal kita hanya membutuhkan satu tombol home. Biasanya tombolnya back, kayak panah kembali ini, atau tombol home, gambar rumah. Nah, untuk menggunakan tombol yang spesifik, hanya satu saja. Di sini bitmap itu bisa Anda break apart kalau di animate. Untuk break apart, Anda bisa klik kanan, kemudian Anda pilih break apart, atau shortcutnya adalah Ctrl B. Nah, dengan diklik back apart, maka dia akan menjadi sebuah bagian-bagian yang bisa kita buang ya. Jadi di sini saya seleksi misalkan yang sebelah sini, saya pencet tombol delete untuk menghapus. Kemudian yang sini juga saya seleksi. Ini saya hapus juga yang bagian atas. Saya hapus juga yang bagian bawah. Ya, sehingga saya sisa tombol yang ini saja. Jadi di sini kita akan gunakan si tombol home ini untuk balik ya. Nah, seperti halnya yang tadi, si gambar ini kita klik kanan, kemudian kita convert menjadi simbol, kemudian tipenya adalah button, dan namanya adalah tombol home. Anda boleh meletakkan, bebas meletakkan posisinya, Anda boleh letakkan di pojok kiri atas seperti ini, atau Anda letakkan di sebelah kanan ya, biasanya adalah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu tergantung peletakannya. Nah, apabila Anda perhatikan tadi, saya sengaja menggeser sedikit background buku ini ya ke arah kanan supaya ada space untuk tombol di sini. Bahkan nanti juga akan saya tambahkan beberapa tombol di sini ya. Nah, tombol home seperti halnya tombol materi, tombol kuis, dan tombol simulasi tadi, dia juga membutuhkan instance name untuk diberikan kode. Maka di sini saya klik instance name-nya, namanya adalah home btn. Home button ini juga nanti akan berada di halaman 20 dan halaman 30. Jadi saya copy saja, saya paste di halaman simulasi di halaman 20, dan saya paste di halaman 30. Saya letakkan di sana. Nah, supaya bisa diakses oleh kode tombol home ini setelah diberi nama, maka tombol kode ini juga tombol home ini juga harus diberi kode. Nah, Anda perhatikan kode ActionScript itu berfungsi atau bisa bekerja apabila tepat berada di bagian yang ada tombolnya. Dalam hal ini di sini ada keyframe ya. Di dalam keyframe itu ada elemen ini, termasuk ada tombol, maka kodenya akan diletakkan di sini. Anda boleh juga meletakkannya di sini, juga boleh di beberapa elemen di sini juga boleh. Jadi di antara 10 sampai 19 ini Anda boleh meletakkan kodenya di sana. Nah, sebagai contoh saya meletakkan kodenya di frame 10 ya. Di frame 10 saya letakkan kodenya, tinggal cukup klik kanan, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Kemudian di frame 10 layer kode ini saya buka kodenya dan saya tambahkan mpi.click. Apa yang diklik? Yang diklik adalah home button. Apa yang terjadi ketika diklik? Pergi ke frame 2. Nah, inilah adalah kode untuk home button. Jadi ketika home button itu diklik, maka dia pergi ke frame 2 atau halaman cover. Nah, apabila ada yang tanya, ini kenapa kok warnanya hijau dan kenapa kok harus di dalam tanda petik? Tanda petik di dalam kode itu disebut sebagai string. String ini adalah kata-kata.
Nah, kata-kata ini karena nama itu adalah sebuah kata-kata dan kata-kata itu kata-kata bebas, bukan bagian dari kode, maka dia perlu dikasih tanda petik seperti ini. Dan elemen yang dikasih tanda petik di dalam animate itu warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, kode ini saya klik, saya copy, kemudian saya klik frame 20, saya tambahkan blank keyframe, dan saya pastekan di sana. Karena kodenya sama. Home kalau diklik dia pergi ke frame 2. Demikian halnya juga di frame 30. Saya tambahkan blank keyframe terlebih dahulu. Saya buka kode action dan saya pastekan di layer kode. Nah, maka dengan demikian apabila tombol home itu diklik, maka dia otomatis akan balik ke frame 2. Di frame 2 balik ke sini. Nah, kita uji coba dengan Ctrl Enter. Nah, Anda lihat di sekarang ketika saya klik materi, saya punya tombol home di sana, saya klik maka dia balik. Simulasi saya klik, bisa balik, kuis saya klik, bisa balik. Nah, tombol ini juga bisa Anda sesuaikan dengan berbagai macam format ya. Termasuk kalau saya biasanya mendesain, ketika mendesain, saya akan sesuaikan dengan UI atau user interface. Sebagai contoh, apabila user interface-nya ini bentuknya seperti ini, maka tombol home-nya nanti akan memiliki kesesuaian yang sama. Nah, ini kan beda nih stylenya. Nah, ketika stylenya beda, maka unsur kesatuan desainnya tidak akan terlihat gitu ya, dan ketika tidak terlihat dia pasti hasilnya tidak akan begitu bagus. Oleh karena itu tombol home ini nantinya pasti akan saya edit. Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah menambahkan halaman pada materi unsur kimia. Di sini ada beberapa metode yang bisa dilakukan, dan metode pertama yang akan saya demokan adalah menambahkan elemen atau materi dengan menggunakan static text. Static text adalah teks yang tidak perlu diubah-ubah dalam sepanjang aplikasi. Jadi di sini saya menekan text tool, kemudian pastikan static text. Di sini saya menggunakan huruf Arial agar mudah dibaca. Terus kemudian menggunakan warna hitam. Di sini saya membuat sebuah teks area, saya drag seperti ini. Terus kemudian saya akan menuliskan konten terkait dengan unsur kimia. Nah, untuk mempermudahnya saya membuka Wikipedia. Terus kemudian di sini saya copy saja dari Wikipedia. Anda tentu saja harus membuat sesuai dengan materi yang benar ya, melalui dengan sumber-sumber yang terpercaya seperti buku dan sebagainya. Di sini saya copy, kemudian saya pastekan di sini, Ctrl V. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah ukuran huruf. Anda harus menyesuaikan dengan target luaran. Misalkan kalau luarnya PC, ukuran hurufnya bisa agak lebih kecil. Tapi kalau ukurannya Android, target luarannya adalah Android, ukuran hurufnya harus lebih besar. Di sini saya besarkan sedikit hurufnya biar keterbacaannya bagus. Sebagai contoh saya menggunakan 20. Kemudian untuk spasinya saya tingkatkan agak besar sedikit ya, biar keterbacaannya bagus. Nah, apabila ini kita jalankan, maka kita sudah memiliki sebuah halaman yang memiliki sebuah teks seperti ini. Nah, namun demikian biasanya materi yang ditampilkan itu relatif banyak ya. Jadi ada banyak materi yang harus ditampilkan sehingga kita membutuhkan scroll. Nah, oleh karena itu kita juga akan menggunakan scroll. Nah, untuk menggunakan scroll, teknik scroll, maka kita selesaikan terlebih dahulu teks yang ada di sini. Jadi kita akan menambahkan materi yang akan di-scroll. Jadi misalkan materinya tidak hanya ini ya, kita akan tambahkan materi lagi. Sebagai contoh akan ada gambarnya, mungkin kita tambahkan gambar. Nah, di sini gambarnya mungkin saya akan tambahkan dua gambar ini, gambar elemen unsur kimia ya. Di sini saya tambahkan gambar seperti itu. Setelah saya tambahkan, mungkin akan saya tambahkan juga static text. Di sini saya copy paste static text-nya ke bagian bawah. Kemudian materinya akan saya tambahkan. Jadi materi ini akan saya tambahkan, saya ambilkan dari Wikipedia lagi. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Ya, seperti itu. Mungkin akan saya tambahkan ke bawah lagi. Saya tambahkan misalkan sistem periodik misalkan. Jadi di situ ada tabel periodik, saya tambahkan di bagian bawahnya. Dan yang terakhir mungkin saya tambahkan teks lagi. Bagian bawahnya seperti ini. Materinya juga saya copy lagi dengan dari
Wikipedia ya. Nah, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, jika Anda perhatikan, saat ini kita memiliki sebuah konten yang luar biasa banyak ya. Cukup banyak, jadi kita nanti membutuhkan scroll. Ini apabila saya jalankan saat ini, maka yang terjadi adalah tidak bisa di-scroll karena dia static text dan ada di bagian bawah. Nah, oleh karena itu, pada tahapan berikutnya kita akan mengubah konten ini menjadi sebuah konten yang bisa di-scroll dalam format movie clip. Teknik yang paling mudah bagi pemula untuk membuat scroll yang di dalamnya juga terdapat gambar itu adalah dengan menggunakan teknik konten MC ya. Jadi movie clipnya nanti kita jadikan sebuah konten movie clip, kemudian movie clipnya kita scroll bersama-sama. Jadi di sini teks-teks maupun gambar yang akan saya scroll, saya seleksi semua. Di sini saya menahan tombol Shift dan saya klik. Terus kemudian setelah terseleksi semua seperti ini, saya klik kanan, kemudian saya mengkonvertnya menjadi sebuah simbol. Nah, Anda harus berhati-hati di sini, simbolnya tipenya ada movie clip. Kemudian di sini saya tambahkan misalkan namanya adalah materi unsur. Nah, yang perlu diperhatikan adalah titik registrasi ya. Titik registrasi ini kita letakkan di pojok kiri atas. Ini digunakan untuk melakukan hitung-hitungan agar Anda nanti si scrollnya, konten scroll Anda ini nanti berada pada posisi yang tepat ketika di scroll. Jadi pastikan titik registrasinya adalah di pojok kiri atas. Setelah itu kita OK. Nah, setelah kita OK, maka si konten ini akan dibingkai oleh warna biru dan jadi satu kesatuan seperti di grup seperti itu ya. Nah, selanjutnya agar bisa diidentifikasi dengan kode, maka si objek ini atau teks ini atau konten movie clip ini kita perlu menambahkan sebuah instance name. Instance name-nya adalah konten MC. Anda perhatikan tulisannya konten M-nya besar, C-nya besar. Nah, selanjutnya Anda juga membutuhkan sebuah bingkai untuk membuat sebuah konten ini tidak ditampilkan semua sampai ke bawah, namun dibingkai secara cantik gitu ya, secara praktis hanya menampilkan beberapa bagian tertentu saja. Nah, oleh karena itu ini akan kita convert kembali menjadi movie clip. Jadi saya klik kanan, saya convert lagi menjadi movie clip agar bisa dibingkai. Saya beri nama misalkan di sini materi 1. Titik registrasinya tetap di pojok, tipenya movie clip, kemudian saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK, maka sekarang saya akan menambahkan masking di dalamnya. Jadi saya double klik movie clip tersebut, maka sekarang saat ini saya berada di mode edit movie clip materi 1. Tadi di dalamnya sudah ada konten MC ya. Nah, untuk menambahkan masking, Anda tinggal menambahkan satu buah layer di atasnya, lalu Anda buat kotak, area tempat keluarnya teks tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu Anda klik kanan layer 2 dan Anda pilih mask. Nah, dengan demikian, maka konten itu akan tertutup. Jadi dia hanya akan tampil di bagian yang ditutupi oleh objek ini saja. Ya, objek yang di layer 2 tadi. Nah, dengan cara ini kita sekarang memiliki sebuah konten yang sudah termasking alias sudah terbingkai. Jadi yang ditampilkan itu hanya sedikit saja, tidak seluruhnya. Apabila kita kembali ke scene 1, lalu kita jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka materi tadi sudah terbingkai, tidak muncul sampai di bawah, berbeda dengan sebelum ditambahkan mask. Nah, nanti barulah kita akan menambahkan sistem scroll yang ada di sebelah kanannya. Untuk menambahkan sistem scroll, Anda beranjak ke MPI komponen, di situ sudah ada scroll konten ya. Kalau Anda perhatikan di kode di frame 2, layer kode, di sana ada beberapa untuk men-scroll movie clip. Anda perhatikan di situ frame-nya adalah frame 80. Maka kita bergegas ke frame 80. Di frame 80 di sana sudah ada sampel. Ada 2 scroll dengan kode yang sangat sederhana. Di situ adalah MPI scroll, instance name, sumbu, dan nilai geser. Nah, kita tidak perlu membuat scrollingnya, kita tinggal copy saja di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan agar kita bisa men-scroll konten ini adalah kontennya harus memiliki instance name. Nah, instance name-nya di sini kita tambahkan misalkan unsur MC untuk
menampilkan apa itu unsur ya. Jadi diperhatikan kembali, di sini ada unsur MC, kemudian di sini ada sebuah scroll namanya scroll VMC. V-nya ini adalah vertikal ya, scroll vertikal karena kita sedang vertikal. Nah, untuk kode untuk membuat scrolling itu apabila Anda lihat di MPI komponen, kodenya sangat sederhana. Di frame 80 layer kodenya ada di situ, ada yang khusus untuk vertikal saja ya. Di sini ada MPI scroll, terus kemudian menjalankan slide V, fungsi slide V-nya juga sangat sederhana. Ini kita copy saja. Kemudian saya kembali ke IMM kita, multimedia interaktif kita tambahkan kode di bagian bawah. Nah, kodenya yang horizontal tidak kita butuhkan ya. Kita hanya membutuhkan yang vertikal. Nah, yang vertikal ini kodenya adalah MPI.scroll, scroll MC, ini 0 ini statusnya, kemudian slide V. Apa yang di slide V? Yang di slide V adalah kita scroll MC. Nah, movie clip yang di scroll ini adalah unsur MC. Jadi kata-kata yang ada di sini adalah nama instance dari movie clip yang akan kita scroll. Scrollnya kita menggunakan sumbu Y itu artinya sumbu yang tegak atau sumbu yang vertikal, sedangkan sumbu X adalah sumbu yang horizontal, dan kita scroll sebesar value-nya dari scroll slide V-nya tadi ya, si scroll MC-nya ini. Nah, dengan penambahan kode sederhana seperti ini, hanya ada membutuhkan tambahan 4 baris kode ya, MPI scroll, kemudian ditambahkan fungsi slide V, ini fungsinya slide vertikal. Dan setelah kita tambahkan fungsi scroll movie clip secara vertikal, yang di scroll adalah unsur MC. Apabila ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan sebuah materi yang bisa di scroll di sini. Nah, sangat praktis sekali. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa teks yang terpotong ya. Nanti kita bisa turunkan sedikit movie clip konten MC-nya ya. Nah, jadi kita sudah bisa scroll ke atas dan scroll ke bawah tanpa menambahkan tanpa membuat sebuah kode yang rumit. Cukup dengan kode yang sederhana dengan menggunakan MPI komponen. Nah, halaman 1 yaitu halaman materi unsur kimia sudah kita buat. Nanti kita akan menambahkan sebuah sub halaman yang terkait dengan unsur-unsur kimia, contoh-contoh unsur-unsur kimia. Nah, kita akan melakukannya sesaat lagi. Untuk menambahkan halaman baru, di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu aset visual yang digunakan. Pertama-tama saya siapkan gambar terkait dengan unsur kimia 1, 2, dan seterusnya, dan saya menggunakan nama yang berurutan di sini. Unsur kimia 1, unsur kimia 2, dan seterusnya. Di sana juga sudah ada tampilan visual yang bisa Anda buat baik di dalam Animate maupun menggunakan software lain. Tahapan selanjutnya adalah membuat tombol khusus untuk tombol unsur, yang mana apabila nanti diklik akan dilempar ke halaman yang baru. Di sini tombol home saya duplikat, saya copy, kemudian saya paste, saya letakkan di bagian bawah, kemudian saya duplikat simbol menjadi tombol unsur. Nah, selanjutnya saya double klik untuk mengeditnya, dan di sini gambar home-nya, ikon home ini saya ubah menjadi gambar simbol unsur sederhana, yaitu menggunakan lingkaran sejumlah 4 seperti ini, dan kemudian saya hubungkan dengan garis sederhana seperti ini. Nah, Anda juga bisa membuat dengan bentuk yang lain ya. Nah, kemudian saya kembali ke scene 1. Si tombol ini tadi namanya saya beri nama, misalkan di sini adalah unsur BTN, supaya dia bisa nanti diberikan kode. Nah, selanjutnya untuk halaman unsur saya akan menambahkan halaman di frame 40. Jadi di sini di layer background saya cukup tambahkan insert frame. Kemudian di bagian konten saya tambahkan blank keyframe karena di sini nanti kita akan menambahkan unsur. Di MPI-nya saya tambahkan frame. Dan di bagian kode saya tambahkan blank keyframe untuk meletakkan kode. Nah, di sini saya kembali ke frame 10, letak dari materi pertama. Di sini saya akan tambahkan sebuah kode. Kodenya adalah saya tambahkan mpi.click. Yang diklik adalah unsur BTN.
dan ketika diklik dia pergi ke frame 40. Nah, seperti itu. Nah, tombol home ini juga akan saya copy, lalu akan saya pastekan di sini. Saya pastekan di frame 40. Kemudian kodenya adalah mpi.click home ptn, kemudian pergi balik ke frame 10. Jadi nanti kembali dulu ke frame 10, tidak langsung balik ke frame 2. Nah, dengan cara ini maka kita sudah memiliki satu halaman baru yang bisa diakses, yang nantinya di dalamnya akan ada beberapa unsur dengan teknik slide. Pada halaman baru, yaitu pada halaman unsur di frame 40, di sini kita akan membuat sebuah konten khusus untuk menampilkan unsur-unsur tersebut. Di sini saya klik menu insert, kemudian new symbol, tipenya adalah movie clip, kemudian namanya adalah saya beri nama infografis unsur, saya oke. Kemudian di sini saya akan mengimport sebuah gambar yang tadi yang sudah disiapkan, jadi file, import to stage. Kemudian saya akan mengimport unsur kimia yang satu, unsur kimia 1. Nah, apabila namanya berurutan, ketika Anda import, maka akan keluar sebuah dialog seperti ini, bahwa gambar tersebut memiliki sequence atau berurutan. Apabila kita pilih yes, maka secara otomatis nantinya akan tersusun secara berurutan seperti yang ada di layar. Jadi kita tidak perlu menatanya secara manual satu persatu, tapi apabila namanya secara otomatis berurutan, maka dia akan diimport secara otomatis frame by frame. Nah, kita kembali ke scene 1. Di scene 1 di frame 40, si unsur tadi, infografis unsur tadi bisa kita drag ke layar, maka kita memiliki sebuah tampilan seperti ini. Nah, apabila ini dijalankan, apabila kita jalankan, kita Ctrl Enter, maka kita akan mendapatkan sebuah tampilan. Ya, apabila kita materi kita klik, kemudian tombol unsur kita klik, maka kita akan mendapatkan tampilan yang berkedip seperti ini. Hal ini dikarenakan elemen tersebut adalah movie clip, dan movie clip akan dimainkan secara berulang. Oleh karena itu, untuk menghentikan tampilan ini agar diam, maka kita klik terlebih dahulu si infografis unsur ini, kemudian kita tambahkan sebuah kode, sebuah instance name. Instance name-nya di sini misalkan adalah unsur MC. Nah, unsur MC ini selanjutnya bisa kita stop. Anda klik layer kode frame 40, kemudian kita bisa stop terlebih dahulu dengan cara menuliskan unsur MC titik stop stop. Nah, dengan kode ini maka unsur MC akan berhenti di frame 1. Kita bisa mencobanya. Nah, setelah muncul seperti ini, Anda klik materi, kemudian Anda klik tombol unsur, maka dia berhenti di frame 1. Yang selanjutnya kita akan menambahkan tombol next dan tombol previous untuk menampilkan konten dari unsur ini. Nah, untuk menambahkan tombol next dan tombol prev, di sini saya juga akan memanfaatkan tombol home ini saya copy, kemudian saya paste. Nah, lalu di sini saya akan menjadikan tombol ini sebagai tombol baru dengan cara menduplikat simbol. Di sini saya pilih jadi tombol panah misalkan, kemudian saya oke. Lalu tombol panah ini akan saya edit, ikonnya akan saya ubah. Jadi gambar home-nya ini akan saya hapus dan saya ganti dengan gambar baru. Nah, untuk gambar baru di sini saya akan membuat sebuah tampilan panah sederhana seperti ini. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita akan buat panah seperti ini. Anda juga bisa mengatur supaya sudutnya lebih bagus. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan warna. Ini akan saya copy terlebih dahulu. Kemudian saya ambil warna yang ada di sini, warna oranye ini. Kemudian saya paste in place dan saya geser. Nah, berikutnya ini saya drag seperti ini supaya menambahkan efek bayangan saja. Nah, ketika tombol panah sudah jadi, ini saya duplikat, saya copy, kemudian saya paste. Saya geser ke sebelah kiri dan saya balik, modify, transform, flip horizontal supaya panahnya bergerak ke arah yang berlawanan atau ke arah kiri. Nah, sekarang kita memiliki dua buah tombol
yang akan mengatur bagaimana si konten infografis dari unsur ini nanti akan bergerak. Nah, tombol yang ke kanan kita ubah namanya menjadi next btn, sementara yang ke kiri kita buat menjadi pref button. Jadi kita punya pref btn, kemudian kita punya unsur MC untuk movie clip ya, dan kita punya next btn. Next btn ini untuk tombol ke arah kanan. Nah, kita bisa mengaktifasi dengan cara kita klik, kemudian kita tambahkan sebuah kode. Kodenya adalah MPI titik klik. Yang kita klik pertama adalah next btn. Nah, ketika kita next btn, kita akan jalankan sebuah fungsi. Fungsinya adalah ganti, dan kita akan ganti dengan positif 1, artinya geser ke frame berikutnya. Sementara kalau untuk mpi.click, untuk yang previous button, kita tambahkan ganti, dan di sini kita tulis -1. Nah, apa itu ganti? Ganti itu adalah sebuah fungsi, berarti kita tulis function ganti, kemudian kita akan passing parameternya 1 sama -1 tadi. Di sini ada tulisan num ini untuk number ya, angka. Nah, di sini kita tinggal tulis unsur mpi dot geser. Apa yang digeser? Yang digeser adalah unsur MC. Digeser seberapa banyak? Sebanyak num satuan. Nah, dengan cara ini penjelasannya sangat sederhana. Apabila next button ditekan, maka fungsi ganti akan dijalankan dan akan diisi angkanya menjadi angka 1, dan angka 1 itu akan bergeser 1 langkah ke depan, artinya next frame. Sementara kalau -1 nilainya, maka berarti previous frame, mundur 1. Nah, dengan cara ini, apabila kita simpan, lalu kita jalankan, maka kita akan memiliki sebuah kode yang apabila kita next, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ya, kita bisa mundur, kita bisa maju. Nah, dengan cara ini kita sekarang memiliki sebuah konten yang cukup baik terkait dengan unsur-unsur. Nah, apabila Anda memiliki 100 sekian unsur sesuai dengan tabel periodik, maka Anda tidak akan repot-repot untuk mengatur go to end stop dan go to end play-nya dengan menggunakan teknik geser. Kita juga bisa menambahkan efek supaya tampilan ini menjadi lebih bagus. Untuk menambahkan efek ada syaratnya ya. Syaratnya adalah dengan menambahkan sebuah linkage ke dalam aplikasi tersebut. Untuk menambahkan linkage, Anda buka library dengan cara memilih window, kemudian library atau Ctrl L. Di sana sudah ada infografis unsur ini, Anda tinggal klik kanan. Jadi objek movie clip ini ya, Anda klik kanan yang ada di library, Anda pilih menu properties. Kemudian pada simbol properties seperti ini Anda pilih advance dan Anda centang export for action script. Ini digunakan untuk mengidentifikasi objek agar bisa diberikan linkage ya. Kemudian kita OK, maka dia akan memiliki linkage di sana. Nah, apabila sudah memiliki linkage, maka kita bisa mengubah kodenya. Jadi di sini kodenya bisa kita tambahkan sebuah efek. Jadi MPI titik geser unsur MC, 6 kita tambahkan efek. Sebagai contoh di sini efek yang saya gunakan adalah efek slide. Ada 2 efek yang ada, yaitu efek fade atau dissolve ya, fade tulisannya, dan efek slide. Nah, untuk efek slide ini kita akan menambahkan sebuah model yang cukup baik ya. Jadi ketika kita play seperti ini, maka dia akan mengalami pergeseran. Jadi tidak monoton tapi bergeser seperti itu. Nah, tampilannya jadi lebih bagus atau lebih cantik. Nah, secara keseluruhan kita sudah menyelesaikan halaman untuk materi. Maka pada tahapan selanjutnya kita akan membuat halaman simulasi dan halaman kuis. Kita akan mulai dari halaman simulasi, kemudian kita pada akhir tutorial kita akan menambahkan kuis tentang kimia. Kembali ke frame 2 di proyek multimedia interaktif kita tentang kimia. Apabila kita lihat di situ ada tombol simulasi button. Di sana ada kode apabila tombol simulasi ditekan maka pergi ke frame 20. Maka di frame 20 inilah nanti kita akan menambahkan simulasi. Nah, simulasi apa yang akan kita tambahkan? Kita akan coba lihat kembali MPI komponen. Apabila MPI komponen ini Anda tekan Ctrl Enter, maka kita akan mendapatkan beberapa tutorial ya, beberapa sampel.
Nah, sebagai contoh di dalam MPI komponen itu ada salah satu simulasi kimia. Simulasi kimianya ya cukup sederhana, Anda bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini setelah Anda kontrol enter, di MPI komponen tadi ada virtual lab. Apabila Anda klik di dalamnya ada beberapa simulasi yang kita nantinya bisa bisa ditambahkan, bahkan Anda juga bisa request untuk menambahkan simulasi apa yang perlu ditambahkan di dalam sini. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menambahkan yang fillet pipet. Pipet ini apabila kita ambil warna merah di sini dengan pipet, kemudian kita drop, kita bisa teteskan. Tetesnya bisa di mana saja. Tapi apabila kita teteskan di gelas warna biru ini, maka airnya akan berubah menjadi warna ungu. Nah, nanti pada penerapannya Anda bisa memanipulasi menjadi sebuah eksperimen yang sesungguhnya gitu ya. Nah, apabila Anda lihat di MPI komponen dan Anda lihat di bagian virtual lab itu ada di bagian sini. Di sini Anda lihat ada kata-kata pipet halaman 175. Nah, di sini sudah ada gelas beker, kemudian ada gelas 2, kemudian ada pipet dan ada mejanya. Nah, ini kita copy saja semuanya. Ya, daripada sulit. Kemudian kita copy dan kita balik ke project kita dan Anda pastekan di layer konten. Ya, paste in place. Nah, maka di sini Anda punya objek yang cukup banyak. Ada gelas, ada gelas kimia, ada gelas beker, kemudian ada pipet. Anda boleh menambah label dan sebagainya. Ini semuanya objeknya bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi seandainya Anda butuh misalkan gelas beker ini Anda butuh sesuatu yang berbeda, Anda tinggal double klik saja, maka Anda bisa mengedit. Misalkan teksnya, angkanya, Anda kasih label dan sebagainya. Semuanya mudah untuk diedit. Demikian halnya juga dengan yang lain, ya misalkan di situ Anda menggunakan yang termometer, terus kemudian ada pipet, kemudian ada tripod dan sebagainya, itu semuanya bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya akan melanjutkan. Untuk kode, saya juga akan mengambil kode dari MPI komponen. Di situ kodenya cukup panjang ya, ada 25 baris. Kita copy semuanya, mulai dari baris ketiga ya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kodenya. Yang pertama adalah MPI glass. Di sini akan membuat tentang gelas 1. Jadi di sini ada gelas. Gelas ini nama instance name-nya adalah gelas 1. Nah, maka kode tersebut di situ ada gelas. Di sini saya set volumenya adalah 80. 80 ini adalah 80%. Jadi Anda bisa membuat ukurannya berapapun ya. Secara default ukurannya adalah 0 volumenya. Terus kemudian di sini ada glass drag dinilai false sehingga dia tidak bisa digeser-geser. Apabila ini tidak Anda set, secara default dia true sifatnya, maka dia bisa digeser kemana-mana dengan menggunakan mouse. Kemudian di situ ada jenis isi, di situ ada NaOH, Anda juga bebas ini mengubah jenis isinya nanti ya. Kemudian yang gelas 2 itu adalah si gelas kimia ini ya. Nah, gelas kimia ini juga sifatnya sama. Volumenya adalah 20, tapi di sini volume max-nya adalah 30 cc. Jadi kalau yang di atas tadi itu volumenya 80, volume max-nya 100, 80% dan ini ada 80% dari 100 ya. Sementara kalau ini adalah volumenya 20 dari 30. Nah, selanjutnya warnanya saya set merah, kemudian kalau secara default dia warnanya biru. Kemudian dia juga nggak bisa di-drag dan jenis isinya adalah H2SO4 ya. Kemudian kita update isinya ya. Kita bisa mpi.update glass 2. Anda juga bisa mengupdate yang di atas, juga Anda boleh tambahkan mpi.update mc glass 1. Kemudian untuk pipet di sini ada mpi.pipet, maka di sini ada instance name-nya yaitu pipet. Nah, khusus untuk pipet memiliki fungsi. Fungsinya adalah cek pipet. Nanti kita jelaskan fungsi pipetnya ya. Kemudian di situ ada mpi.vlab lantai. Lantai ini adalah lantainya. Apabila nanti di sini ada lantainya, ini kalau Anda lihat Y-nya adalah 600. Artinya dia lantainya adalah tepat di posisi 600.
Sehingga nanti apapun yang jatuh ke situ maka dia akan tertahan di koordinat 600, baik tetesan pipetnya atau mungkin gelasnya apabila Anda beri gravitasi dan seterusnya. Nah, pipet di sini punya fungsi cek pipet, yaitu ketika pipetnya itu diaktifkan. Maka di sana ada tulisan pipet, jenis isinya mengambil H2SO4, dan pipet ketika di drop ke gelas 1, maka gelas 1 warnanya menjadi ungu. Anda bebas warnanya mau jadi kuning, mau jadi merah, dan sebagainya, bebas ya. Sebagai contoh di sini warnanya saya ubah jadi ungu. Lalu mpi.updateMC movie clipnya diedit menjadi gelas 1. Gelas 1-nya diedit, jadi warnanya nanti akan jadi ungu. Kalau ini dijalankan, ya, terus kemudian Anda pilih simulasi, maka di sini gelas 1 sama gelas 2-nya tidak bisa di-drag, sementara yang di sini ini bisa di-drag kemana-mana, tapi tidak dikasih efek gravitasi ya. Dan ini bisa diambil, Anda bisa mengambil sampel warna biru. Nah, ini warna biru kalau kita teteskan ke warna ungu tidak ada efeknya, ya. Tapi kalau warna merah, warna merah ini kita teteskan, ini akan ada efeknya. Nah, berubah menjadi warna ungu. Maka kita sekarang sudah punya simulasi sederhana, yaitu tentang mencampur dua unsur misalkan atau dua senyawa. Nah, di sini kita bisa mengembangkan simulasi ini dengan berbagai macam jenis, berbagai macam bentuk. Anda juga backgroundnya juga tidak harus ribet seperti ini ya. Anda bisa menyederhanakan backgroundnya, mungkin khusus untuk simulasi backgroundnya nanti lebih sederhana. Terus kemudian Anda juga bisa memberi label pada gelas kimianya, Anda bisa memberi petunjuk operasional bagaimana cara menggunakannya dan seterusnya. Metodenya sama seperti pada pembuatan halaman unsur tadi. Nah, dengan cara ini berarti halaman simulasi selesai dan kita bisa akan melanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman kuis. Untuk menambahkan halaman kuis, di sini kita klik terlebih dahulu frame 2 layar kode. Kemudian di sana ada kode bahwa quiz button, tombol kuis, apabila ditekan kita akan lari ke frame 30. Frame 30 ini adalah sebuah frame yang kita siapkan untuk halaman kuis. Nah, awalnya saya pinjam terlebih dahulu background dari halaman 10, ini saya copy, kemudian saya pastekan di frame 30 dan saya letakkan di bagian belakang, arrange send to back. Maka kita memiliki sebuah background di sini. Nah, sebelum saya beranjak ke konten kuis, maka saya akan menambahkan terlebih dahulu sebuah dasar yang mana menunjukkan bahwa menulis simbol kimia di Animate itu sedikit memiliki perilaku yang berbeda. Sebagai contoh, di sini saya klik text tool ya. Kemudian saya membuat sebuah static text. Sebagai contoh di sini saya akan menuliskan rumus kimia air misalkan ya, H2O seperti ini. Nah, ketika itu static text, maka di sana angka 2 ini bisa kita jadikan sebagai subscript dengan mudah. Di sini ada opsi subscript, maka dia secara otomatis akan turun ke bawah seperti ini. Ini disebut sebagai subscript dan rumus kimia dengan mudah dituliskan seperti ini. Nah, sementara pada kuis nantinya akan ada dynamic text. Dynamic text ini adalah teks yang bisa berganti-ganti. Nah, dynamic text berbeda dengan static text. Jadi kalau saya di sini membuat sebuah teks, teksnya adalah dinamik, terus kemudian saya letakkan di sini, maka saya tulis H2O misalkan nanti ya. Ini tidak dengan serta-merta hurufnya bisa menjadi lebih kecil seperti yang ada di situ karena di sini tidak ada opsi yang namanya subscript. Oleh karena itu ada trik khusus supaya huruf ini bisa menjadi kecil. Apabila Anda ingat di awal tutorial kita menginstal dua jenis huruf, yaitu huruf subscript dan huruf superscript. Nah, huruf ini harus kita bawa dulu ke dalam aplikasi, harus kita embed supaya huruf itu bisa dikenali oleh sistem. Caranya adalah kita membuat sebuah dynamic text di luar stage kita, ya seperti ini. Terus kemudian dynamic text ini kita set hurufnya menggunakan huruf GG subscript dan GG superscript. Nah, di sini ada GG subscript. Terus kemudian Anda pencet embed dan Anda pilih all. Di sini adalah untuk mengimport huruf tersebut ke dalam aplikasi. Kemudian saya OK. Ini saya copy dan saya pastekan. Kemudian yang kedua adalah hurufnya adalah superscript. Superscript ini adalah untuk huruf pangkat. Saya juga embed all. Kemudian di huruf dynamic text yang akan kita jadikan sampel ini,
kita juga perlu menambahkan instance name. Misalkan instance name-nya di sini adalah teks contoh gitu ya, teks contoh seperti ini. Dan ada opsi yang penting yang harus dicentang, yaitu di render text as HTML, karena nanti kita akan set teks ini sebagai teks HTML. Nah, setelah persiapan itu sudah selesai dilakukan, maka kita siap untuk menambahkan kode agar tulisan H2O ini nantinya bisa seperti static text ya, namun bisa diatur dengan dinamik sehingga kita bisa mengubah teks tersebut kapanpun dimanapun. Adapun kode yang digunakan untuk menampilkan teks H2O ini adalah Anda klik frame 30, layernya layer kode, kemudian Anda tambahkan kode di sini, kodenya adalah MPI, kemudian teks HTML, karena kita wajib menggunakan teks HTML ya. Satu-satunya fitur yang bisa untuk menampilkan huruf pangkat atau huruf subscript itu adalah HTML. Dulu ada teks tipe TLF, namun fitur itu sudah dihapus. Nah, di sini Anda perhatikan nama instansnya adalah teks contoh. Ini sangat penting karena ini akan kita letakkan di sini. Nah, teks apa yang akan dikeluarkan yaitu H2O. Seperti ini. Nah, namun karena duanya ini hurufnya akan ke bawah atau disebut sebagai subscript, maka dibutuhkan sebuah tag HTML seperti ini. Sehingga apabila Anda lihat di sana ada tag HTML sub, kemudian ditutup dengan sub yang ada tutupnya seperti ini, sehingga angka 2 ini nantinya akan sedikit turun ke bagian bawah. Nah, apabila ini dijalankan, terus kemudian kita beranjak ke halaman kuis, maka di sini Anda perhatikan angka 2-nya turun. Memang tidak sesempurna static text ya. Di sana static text ada turunnya kelihatan di sini, sementara di sini baseline-nya teksnya masih sama. Namun demikian kita sudah mendapatkan angka 2 yang lebih kecil dan turun. Ini karena sistem GG subscript-nya agak kurang turun sedikit, memang seperti itu. Ada opsi juga beberapa kode yang cukup rumit untuk dilakukan untuk mengatur baseline, tapi di sini kita menggunakan yang lebih sederhana sehingga angka 2 itu sudah lebih dari cukup untuk mewakili teks H2O ini ya. Nah, dengan cara ini, dengan dasar ini, maka kita nantinya bisa mengerjakan si kuis itu dengan berbagai macam soal, termasuk soal-soal yang ada rumus kimia di dalamnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan berikutnya kita akan menambahkan sistem kuis yang support dengan rumus-rumus kimia. Tahapan berikutnya untuk membuat kuis, kita hapus terlebih dahulu dua teks ini ya, H2O yang static text dan H2O yang dynamic text. Ini kita buang terlebih dahulu. Nah, kita akan menempelkan kuis di panel ini. Nah, namun sebelumnya kita akan ke MPI komponen untuk mengambil beberapa sampel di sana ya. Kita cari halaman kuis, di situ ada kuis, ada di halaman 105. Kalau Anda perhatikan di halaman 105 kita sudah punya sebuah template untuk kuis. Berikut dengan sistem loginnya ya. Ini kita copy keduanya, kita copy seperti ini. Kemudian kita pastekan di halaman kuis kita. Nah, kita bisa atur posisinya. Anda perhatikan di situ ada status kuis, ini nanti adalah jawaban benar, salah, kemudian ada waktu habis dan sebagainya. Dan apabila Anda tidak puas dengan tampilannya atau Anda ingin mengubah struktur posisi-posisinya, Anda tinggal double klik saja. Terus kemudian Anda bisa mengubah posisi atau mengubah grafik sesuai dengan kebutuhan. Di status kuis, kalau Anda double klik, di dalamnya terdapat jawaban benar, jawaban salah, dan seterusnya. Dan ini juga sama halnya, Anda juga bisa mengedit sesuai kebutuhan. Di bagian login, itu ada login, kita letakkan saja di pojok kanan, karena dia posisinya wajib di pojok kanan. Nah, di sini digunakan untuk memasukkan nama pemain. Bahkan Anda juga bisa meletakkan login ini di halaman awal. Jadi ini kita copy, Anda letakkan di halaman awal seperti ini, di awal permainannya atau awal aplikasi. Ini Anda juga bisa letakkan halaman login di sana. Jadi nanti user bisa login, memasukkan nama, dan nama ini akan tersimpan secara otomatis ke sistem. Ketika user membuka, namanya tetap tersimpan sampai user itu logout. Nah, kembali ke halaman kuis. Di kuis di sini Anda lihat di situ namanya adalah kuis MC. Persiapan berikutnya adalah nanti ketika kuis itu selesai akan muncul sebuah pop-up ya. Pop-up-nya ini juga kita membutuhkan movie clip juga untuk pop-up.
Di MPI komponen sudah ada, kita bisa mengambilnya di library-nya MPI komponen. Jadi di sini saya buka library, lalu saya klik MPI komponen dan saya cari yang namanya pop-up. Nah, di sini ada pop-up, saya drag ke layar, maka sekarang saya mendapatkan pop-up ya. Jadi sudah ada pop-up, ada kuis. Ini saya hapus. Nah, ada hal yang harus diingat apabila nanti Anda mengubah teksnya, di sini ada teksnya ya. Apabila Anda mengubah teks ini dengan font lain, misalkan Anda mengubahnya jadi Open Sans dan seterusnya, maka Anda pastikan opsi embed-nya ini selalu tercentang ya. Selalu dicentang, selalu di-embed supaya kuisnya atau teksnya nanti ditampilkan dengan cara yang bagus atau benar. Nah, setelah persiapan ini selesai, maka kita siap untuk menambahkan kode, untuk menambahkan soal dan seterusnya, dan kita akan mengacu pada MPI komponen nantinya. Kode dari kuis itu ada di MPI komponen, di frame kuis ya. Di sana ada kuis, ada macam-macam, ada kuis dengan timer, kemudian ada kuis yang ada gambarnya dan seterusnya. Nah, kita main di kuis yang di frame 105, di sana ada kode dan kode itu sudah cukup banyak di sana, sudah ada keterangannya juga. Nah, kita juga seleksi di sini login untuk login MC ya, kita seleksi, terus kemudian di sana juga ada soal, kemudian ada kuis. Ini kita copy semua sampai dengan selesai kuis ya. Untuk yang kembali kita tidak perlu terlebih dahulu. Kita copy di sini. Kemudian saya akan ke yang project kita. Kita klik di sini, kita tambahkan kodenya di bagian bawah ya. Ini kita bisa hapus yang H2O tadi karena tidak perlu lagi, dan kita pastekan si kode untuk kuis tadi. Nah, kode untuk kuis sudah ada contohnya, nanti kita akan edit. Nah, di sini ada juga MPI login untuk login MC, ini kita copy dan kita juga letakkan di frame 2 karena di frame 2 nanti ada loginnya ya, kita pastekan di sana. Oke. Kembali ke frame kuis. Di frame kuis di sana ada pertanyaan, di situ sudah ada struktur soal, pertanyaan, jawaban benar dan jawaban pengecoh. Untuk rumus kimia gunakan pangkat, sub dan sub. Lihat frame 20. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang akan kita edit soalnya. Di sini saya sudah memiliki contoh soal kimia ya. Jadi contoh soal kimia di situ ada tulisan K2, SO4, kemudian Al2SO4 dan sebagainya. Adalah rumus kimia, di situ ada macam-macam. Nah, sampai di situ ada sampai 3 soal kimia, sementara yang lainnya bisa kita hapus ya karena dia bukan soal kimia. Nah, pada tahapan membuat soal Anda perhatikan terlebih dahulu di soal ini itu ada beberapa aturan ya. Aturan yang pertama di sini ini adalah soalnya. Sebagai contoh, rumus kimia air adalah, ini tanda tanya, ini nanti akan muncul soalnya, terus kemudian jawabannya. Jawaban pertama di sini ini adalah jawaban yang benar. Nanti jawaban secara otomatis akan acak dan soal juga secara otomatis akan acak. Namun demikian yang harus diingat ketika membuat soal ini adalah jawaban yang benar. Anda perhatikan di situ H, kemudian ada sub 2, kemudian 0. Artinya H, 2-nya akan di bawah dan O air ya. Terus kemudian di situ ada CO2, berarti 2-nya di sub, kemudian ada H2SO4, kemudian ada air, super ini ya, air TM trademark ya. Nanti airnya akan ada di TM-nya akan ada di atas. Ini hanya sebagai sampel untuk menunjukkan bahwa kita bisa juga melakukan superscript atau pangkat. Kemudian di situ juga ada rumus kimia garam adalah macam-macam atau soalnya berupa rumus kimia terlebih dahulu. Nah, soal ini akan kita perbanyak ya. Cara memperbanyaknya yang paling mudah adalah Anda copy mulai dari halaman depannya, mulai dari baris depan ini, kurung siku depan ini Anda copy sampai ke koma seperti ini, kemudian Anda copy dan setelah Anda copy Anda pastekan di bagian bawahnya. Nah, lalu kita edit. Misalkan di sini kita akan menambahkan rumus kimia dari misalkan rumus kimia dari karbon dioksida misalkan. Kita tambahkan CO2, maka di sini jawabannya adalah yang ini CO2 nih tulisannya. Jadi CO, kemudian sub, di sini kita tulis 2,
terus ditutup dengan sub seperti ini, maka dia nanti jadinya adalah CO2. Sementara jawabannya tidak boleh double ya, berarti di sini kita ubah jadi misalkan kita ubah jadi N2 misalkan, kemudian di situ ada H2SO4, kemudian di sini ada misalkan kita buat KCl misalkan ya, dan seterusnya. Nah, ini Anda buat sebanyak mungkin soalnya agar nanti munculnya bervariasi soal itu, tidak pernah soal itu terlalu banyak pengulangan-pengulangan, namun bervariasi sehingga aplikasi itu menjadi lebih dinamis, lebih bagus, dan tidak membosankan, dan tidak bisa dihafalkan dengan mudah oleh pemain ya, karena ada beberapa multimedia itu yang pemain itu dengan mudah menghafalkan posisinya, bukan memahami soalnya tapi memahami posisinya. Jadi oh ini posisi jawabannya di sini, jadi hafalan posisi jawabannya. Nah, jangan sampai itu terjadi dengan cara perbanyaklah soal yang ada di rumus ini. Perhatikan bahwa di sini saya sudah membuat 8 alternatif soal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah di bagian akhir soal terakhir, soal ke-8 ini, Anda ke belakang dan di sini tidak boleh ada karakter koma. Jadi kalau ini Anda hapus, maka karakter terakhir harus ditutup dengan kurung siku 2, karena ini tadi diawali dengan kurung siku 2, maka di sini harus diakhiri dengan kurung siku 2. Ya, dengan cara itu nantinya Anda akan memiliki sebuah array yang memiliki struktur yang benar. Nah, setelah soal ini sudah tersusun seperti itu tadi, jadi Anda pastikan tidak ada yang salah, terutama adalah penggunaan tanda petik dan penggunaan koma ya, karena itu adalah salah satu yang rawan, biasanya kesalahannya ada di sana. Berikutnya untuk mengaktifkan kuis, di sini kita menggunakan kode MPI kuis, kemudian kuis MC. Kuis MC itu adalah ini instance name daripada kuis yang kita buat. Terus kemudian di sana juga ada soal. Soal ini adalah soalnya, database soal. Di sini adalah jumlah soal yang ingin ditampilkan. Anda boleh 5, boleh 3, dan seterusnya, dengan catatan data soal Anda lebih dari jumlah soal yang akan ditampilkan. Sebagai contoh di sini saya memiliki 8 soal dan hanya ditampilkan 5 saja. Berarti tidak akan ada pengulangan soal dan akan ada 3 soal yang tidak muncul dalam satu kali permainan. Sehingga akan ada variasi-variasi. Apabila mungkin Anda bisa membuat variasi soal yang lebih banyak sehingga akan banyak sekali kombinasi-kombinasi atau sebuah sistem soal yang dinamis. Dan berikutnya adalah apabila selesai kuis, apa yang terjadi? Pada contoh ini, ketika selesai kuis, maka akan muncul pop-up. Pop-up-nya adalah tulisan kuis selesai, kemudian nilai Anda adalah kuis score. Ini bisa kembalinya bisa kita tutup. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga, skor ini adalah jumlah benar dikalikan 10, hanya seperti itu saja. Jadi apabila ini nanti soalnya ada 5, maka nilai maksimalnya adalah 50. Karena 10 kali 5, 50. Apabila Anda ingin nilainya lebih, maka di sini bisa. Misalkan nilainya basicnya 100, karena jumlah soalnya 5, maka kita tinggal tambahkan saja di sini ya. Kuis score, karena tadi 50, kita kalikan dengan 2 nantinya ya. Jadi nanti nilainya adalah, kalau betul semua berarti 50 kali 2, maka nilainya adalah 100. Oke, setelah ini jadi kita simpan aplikasi, kemudian kita coba jalankan. Nah, apabila tidak ada kesalahan, maka nantinya kita akan memiliki sistem kuis, dan kuis ini akan muncul di situ. Anda perhatikan di situ H2-nya sudah ke bawah. Nah, kita akan jawab, misalkan di sini saya coba jawab dengan barium. Nah, apabila salah harusnya berilium ya. Kemudian di situ ada rumus kimia air. Nah, di sini ada H2O, di situ ada air TM ini yang menggunakan superscript. Kalau kita jawab H2O, maka jawabannya benar. Terus kemudian akan muncul rumus kimia garam, natrium klorida. Kemudian pada natrium, jika diberikan oksigen berlebihan, maka senyawa yang akan dihasilkan adalah di situ ada Na2O2, ada NaNO2 dan seterusnya. Apabila jawabannya betul, nanti akan menghasilkan sebuah keterangan. Rumus kimia karbon dioksida adalah CO2. Nah, setelah soal ini selesai, maka dia akan muncul soal habis dan nanti akan muncul sebuah pop-up. Nilai Anda adalah 60.
Maka kuisnya selesai, dan apabila Anda klik OK, maka close dan kita bisa kembali ke home. Nah, di sini juga ada login. Loginnya juga bisa kita klik, misalkan kita kasih nama, kemudian kita login, maka di sana ada nama saya di sana di pojok. Nama ini akan stay di sana sampai di logout ya. Jadi logout itu tinggal diklik, kemudian Anda pilih logout. Nah, dengan cara ini maka nama pemain bisa disimpan dan nanti skornya juga bisa dikirim ke server untuk menjadikan high score, dan itu contohnya ada di website saya di wanda.org. Nah, pada tahapan selanjutnya adalah tahapan finishing touch. Kita akan meletakkan sebuah sistem untuk menambahkan suara dan mengatur suara. Itu adalah elemen terakhir yang akan dijelaskan di tutorial ini, dan kita akan menyiapkan terlebih dahulu aset-aset suara dan aset tombolnya. Sebagai penutup, untuk menambahkan suara kita terlebih dahulu mengimport suara. Jadi file, import, kemudian import to library. Kemudian saya pilih suara, saya siapkan di sini ada suara, tipenya adalah WAV. Anda juga bisa menggunakan MP3, dan Anda juga bisa mendapatkan suara ini pada beberapa situs, terutama situs-situs yang menyediakan suara free royalty ya. Nah, setelah Anda import, nanti suara akan masuk ke library. Jadi di sini di library nanti akan ada suara. Sebagai contoh, dalam contoh ini ada BGM, dan Anda bisa play di sana. Nah, yang harus Anda lakukan supaya suara ini bisa dibawa ke dalam sebuah aplikasi, maka suara ini harus memiliki yang namanya linkage. Ingat, suara tidak memiliki fisik, sehingga kita tidak bisa menambahkan instance name. Sehingga kita harus menambahkan yang namanya linkage. Caranya adalah klik kanan, kemudian Anda tambahkan properties. Di bagian panel sini ada panel action script, Anda centang export for action script, dan di sini ada kelas atau namanya. Anda bisa menambahkan di sana misalkan suara latar seperti ini ya, atau BGM. BGM itu singkatan dari background music. Nah, setelah Anda tuliskan suara latar, Anda OK. Nah, maka linkage-nya ada di sana. Jadi kalau kita klik linkage, maka aplikasi ini sebenarnya sudah memiliki beberapa linkage ya. Ada suara latar, ini ada smoke, ini untuk gelas tadi, ada pop up, ada MPI, ada unsur, dan ada bubble. Ini juga untuk yang gelas tadi, untuk mendidih maupun menguap. Nah, setelah ada suara tadi, maka untuk mengaktifasi suara, Anda tinggal ketikkan kode seperti ini, MPI, titik suara, kemudian linkage dari suara tadi, suara latar. Nah, dengan cara ini, kemudian kita loop ya, kita tambahkan loop, karena dia berputar berkali-kali. Nah, dengan cara seperti ini maka kita sudah memiliki sebuah multimedia interaktif dengan suaranya. Jadi kalau kita jalankan, nah, kita sudah memiliki sebuah suara. Ya, suara saya jadi saling menumpuk dengan suara ini. Nah, kita tinggal menambahkan tombol on off suara. Untuk menambahkan tombol on off suara, Anda bisa beranjak ke MPI komponen. Di MPI komponen juga sudah disediakan tentang suara. Anda cari di sana, Anda drag, suara itu berada di sini ada suara. Ya, ini ada kode suara. Sudah dijelaskan tadi, ada play, ada loop, ada stop. Jadi nanti saya loop karena dia berputar-putar terus. Apabila ingin memainkan hanya satu kali, cukup ditulis play, atau tidak perlu ditulis karena secara default dia sudah play. Nah, kita untuk mengatur suara di sana ada kode juga ya. Kita cari kodenya. Nah, di sini ada di bagian 90, di situ ada atur suara. Kodenya adalah atur suara, kemudian ada instance name-nya. Di situ ada tombol, kita copy saja tombolnya. Kita letakkan di MPI komponen kita, maaf di IMM kita. Kita pastekan di sini. Ya, kita atur posisinya, kita letakkan di konten, kita letakkan di pojok kiri atas, atau Anda tukar juga boleh dengan elemen lain. Nanti misalkan di sini ada tombol setting dan seterusnya, tapi untuk contoh ini kita buat yang sederhana, bahwa tombol on off di sini akan kita gunakan untuk mengatur suara, apakah suara itu berjalan atau suara itu mati nantinya. Nah, kodenya juga relatif sederhana. Apabila Anda melihat di MPI komponen di bagian atur suara frame 90, kodenya juga relatif sederhana. Di sini hanya tulisan MPI atur suara on off. Ini kita copy saja. Kemudian kita bawa ke aplikasi kita.
dan kita pastekan di frame 2. Di frame 2 layer kodenya akan kita letakkan di sana. Ya, kita letakkan di sini, kemudian kita simpan dan kita jalankan. Nah, maka suara itu bisa kita kendalikan, kita bisa pakai on off, kita bisa pakai on seperti ini. Kita juga bisa membuat sebuah slide scroller gitu ya, kita geser untuk mengatur suara. Namun di contoh ini tidak perlu saya tampilkan, Anda bisa mengacu langsung melihat contohnya langsung di MPI komponen. Nah, sampai di sini dulu tutorial kita terkait dengan membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif lengkap dengan sistem materi yang ada di dalamnya. Ya, kita bisa scroll konten seperti ini. Kita juga bisa melihat elemen unsur-unsur kimia dengan cara digeser seperti ini. Kemudian kita juga memiliki sebuah simulasi yang mana kita bisa mengambil sebuah sampel dengan pipet, kemudian kita menjatuhkan ke sampel lain dan terjadi perubahan warna. Serta kita punya sistem kuis yang mana kuis tersebut juga support dengan label-label atau logo-logo atau mungkin rumus dari senyawa kimia. Dan kita juga bisa menambahkan jawaban benar, jawaban salah, dan seterusnya. Bahkan kita juga bisa langsung pergi dari kuis ini tanpa menyelesaikannya, itu juga tidak masalah. Nah, sampai di sini dulu terkait dengan pengembangan sebuah multimedia pembelajaran interaktif bertema kimia. Anda boleh request, boleh bertanya, boleh meminta fitur-fitur tertentu gitu ya untuk pengembangan MPI komponen, atau langsung drop komentar di kolom komentar atau email ke email saya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.